Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Akbar Polki Effendi, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, BP 18 11 12 5001. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang alat-alat di labor. Yang di sini saya akan menjelaskan mengenai alat sentrifugator. Jadi alat sentrifugator adalah alat yang digunakan untuk memisahkan padat atau cair yang tidak saling larut menggunakan gaya sentrifugal dengan cara diputar dalam kecepatan tinggi. Jadi untuk prinsip dari alat ini yaitu pemisahan sentrifugasi menggunakan prinsip di mana objek diputar secara horizontal pada jarak tertentu. Apabila objek berrotasi di dalam tabung atau silinder yang berisi campuran cairan dan partikel, maka campuran tersebut dapat bergerak menuju pusat rotasi. Namun hal tersebut tidak terjadi karena adanya gaya yang berlawanan yang menuju ke arah dinding luar silinder atau tabung. Gaya tersebut adalah gaya sentrifugasi. Gaya inilah yang menyebabkan partikel-partikel menuju dinding tabung dan terakumulasi membentuk endapan. Fungsi dari alat ini yaitu yang pertama memisahkan partikel atau sel darah dari wellblot untuk memperoleh plasma atau serum. Yang kedua, memisahkan endapan protein dalam pemeriksaan kimia. Yang ketiga, untuk mendapatkan elemen seluler berkonsentrasi tinggi dan komponen lainnya dari cairan biologi untuk pemeriksaan mikroskopik atau pemeriksaan kimia. Yang keempat, memisahkan komponen lipid dan komponen lainnya dari plasma atau serum dan memisahkan lipoprotein dari yang lainnya. Yang kelima, klasifikasi urutan berdasarkan ukuran dan densitas. Yang keenam, fungsinya menghilangkan partikel kebesaran dan asing. Yang ketujuh, penebalan atau penghapusan konsentrasi cair. Dan yang ke-8 fungsinya pemisahan kotoran dengan mencuci atau pengenceran atau repulping. Alat sentrifugasi memiliki banyak fungsi. Di kehidupan sehari-hari pun bisa kita temukan, yaitu di rumah tangga untuk alat komersial seperti mesin cuci dan mesin separator. Untuk ukuran apa saja yang pada alat tersebut, yang pertama, tabung sentrifugasi umumnya memiliki skala 10 mili dan kecepatan untuk masing-masing alat itu berbeda-beda. Seperti alat sentrifug, sintosentrifug itu memiliki kapasitas 4 kali 20,2 mili. Itu maksimum kecepatannya 839 per 2500 rpm. Untuk alat lain yaitu sentrifug Biosen 22R, itu maksimum kapasitas 8 kali 15 mili. Maksimum kecepatan yaitu 31 kali 865 per 18.000 per 18.100 rpm. Untuk alat yang sejenis dari sentrifugator ini yaitu yang pertama mikrosentrifug. Jadi mikrosentrifug atau disebut juga mikrofuges memutar mikrotubes khusus pada kecepatan tinggi.
volume mikrotubes berkisar 0,5 sampai 2,0 mili. Yang kedua, specialty centrifuge. Specialty centrifuge yang dipakai untuk keperluan yang lebih spesifik, seperti micrometoric centrifuge dan blood bank centrifuge yang dirancang untuk pemakaian spesifik di laboratorium klinik. Selanjutnya yaitu untuk penggunaan alat tersebut juga membutuhkan peralatan lainnya. Yang pertama yaitu pengendapan sentrifugal, yaitu terdiri dari yang pertama turbulal, yaitu pemisahan liquid-liquid emulsion. Yang kedua Dix bolt, berfungsi sebagai pemisahan liquid-liquid. Yang kedua, alat ini membutuhkan juga filtrasi sentrifugal. Daya sentrifugal digunakan untuk mendapatkan perbedaan tekanan sehingga slurry dalam filter akan mengalir ke penyaring. Dalam alat ini dapat dua tipe rotor yang digunakan, yaitu yang pertama fixed angle rotor. Ini berfungsi tabung sentrifus diletakkan dengan sudut tertentu terhadap arah rotasi. Yang kedua, swing out rotor. Tabung sejajar dengan sumbu rotasi atau saat diam, tetapi ketika rotor bergerak, tabung merayun keluar sehingga mereka sejajar tegak lurus dengan sumbu rotasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.